Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Untuk pertemuan hari ini, apakah berangkat semua? Atau ada yang tidak hadir? Febri masuk. Pak Febri? Febri diare Pak. Ya, kami pakai Ya. Untuk yang tidak berangkat, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Dan selanjutnya, ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Mbak Siva. Ya, silakan. Ya, di tempat duduk siap, Gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada guru beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang faktor-faktor dari penyebab banjir. Untuk banjir sendiri, Bapak akan perhatikan sebuah video yang memperlihatkan tentang peristiwa suatu banjir. Mohon diperhatikan. Di sini ada sebuah video yang memperlihatkan sungai yang awalnya bersih, asri, tanpa adanya sampah. Dan karena sebuah ulah manusia yang membuang sampah pada sungai dalam artian tidak pada tempatnya, suatu saat nanti akan memberikan efek atau dampak buruk bagi lingkungan. Dan ini adalah satu contoh dari tindakan manusia ya, yang enggan untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Tindakan yang tanpa disadari nantinya akan berpengaruh baik bagi makhluk yang tinggal di lingkungan tersebut maupun untuk manusia itu sendiri. Di sini diperlihatkan contoh bahwa pada suatu saat karena tumpukan sampah yang semakin banyak pada aliran sungai dan ketika terjadi hujan deras, luapan air akan meninggi karena tidak adanya tempat untuk mengalirkan air secara normal, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banjir yang dapat memberikan dampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan sekitar. Dan ini Bapak perhatikan, ulangi, Bapak memperlihatkan gambaran tentang situasi banjir di suatu daerah. Akan muncul dampak buruk untuk kehidupan manusia. Manusia yang terkena banjir akan kehilangan tempat tinggal, harta benda dan sebagainya. Dan berikut Bapak akan menjelaskan tentang faktor-faktor dari penyebab banjir. Yang pertama itu tentang curah hujan yang tinggi. Karena curah hujan yang tinggi akan berdampak untuk peningkatan volume air di daratan. Bila air tidak bisa terserap dengan sempurna, maka tanah yang dialirkan sungai dalam artian itu air akan genang dan dapat menyebabkan banjir. Kemudian untuk yang kedua, disebabkan oleh ulah manusia yang menebang hutan secara sembarangan. Penebangan pohon secara liar
menyebabkan terjadinya banjir. Pohon-pohon yang ditebang membuat air hujan tidak dapat menyerap air dengan sempurna ke dalam tanah. Air hujan akan menggenang di permukaan dan nantinya akan menyebabkan banjir. Untuk penyebab yang ketiga, seperti yang telah diperlihatkan dalam video, itu karena sampah. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Sampah yang tidak terurai dapat menyumbat saluran air. Ketika musim hujan tiba, saluran air yaitu yang tersumbat tidak mampu mengalirkan air dengan lancar, sehingga air akan menggenang dan menimbulkan banjir. Dan yang keempat, karena ulah manusia yang membangun bangunan secara sembarangan tanpa memperlihatkan atau memperhatikan situasi lingkungan sekitar, akan membuat daerah resapan air di sekitar lingkungan itu akan tertutup, sehingga akan berpotensi membuat aliran air yang seharusnya bisa diserap secara sempurna oleh tanah akan terhambat. Dan selanjutnya, Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan pembagian yang telah Bapak lakukan sebelumnya, yaitu Bapak membagi menjadi kelompok yang pertama kelompok menggambar, yang kedua yaitu kelompok bercerita, dan yang ketiga adalah kelompok menulis. Untuk tugasnya, untuk kelompok yang membuat gambar, silakan gambar tentang faktor-faktor penyebab banjir. Untuk yang membuat cerita, nanti silakan komunikasikan dengan kelompok menggambar dan kelompok menulis tentang faktor-faktor penyebab banjir. Dan untuk kelompok menulis, silakan buat tulisan tentang faktor-faktor penyebab banjir yang telah Bapak jelaskan tadi. Oke, untuk kelompok menggambar silakan angkat tangan. Kemudian kelompok bercerita angkat tangan. Kelompok menulis angkat tangan. Ya, nanti Bapak akan undi lagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Ya, nanti yang mendapatkan nomor urut 1 menjadi kelompok 1 dan yang mendapatkan nomor urut 2 menjadi kelompok 2. Ya, silakan dihitung nanti dari 1, 2, 1, 2 sampai kelompok yang terakhir. Dipersilakan dari yang paling kanan. 1, 2, 1, 2. Sudah, kan Bapak tadi sudah memberikan tugas kepada kalian tentang menggambar, menulis, dan bercerita. Dan sekarang silakan kalian berkumpul menjadi kelompok yang telah terbentuk tadi, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, silakan untuk berkumpul kelompok masing-masing. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan tentang menggambar, menulis, dan bercerita. Silakan yang memiliki tugas untuk bercerita dapat memberikan presentasi tentang gambar dan tulisan dari teman kalian. Silakan. Banjir merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Penyebabnya sungai menjadi kotor, sampah berserakan, timbul penyakit. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai. Kewajiban kita adalah menjaga lingkungan dengan baik sehingga tidak dapat menyebabkan bencana banjir yang dapat merugikan kita. Tadi tulisan dari Mbak Ayu, dan ini gambar dari Mbak Angga. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Hasil yang sangat baik dari kalian. Silakan duduk. Tadi kalian sudah mempresentasikan tentang karya dari kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya, mari kita ulangi tentang apa materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang banjir. Tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir, yaitu yang pertama karena curah hujan yang tinggi. Terus yang kedua, penebangan pohon yang dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga, membuang sampah
di sungai atau tidak pada tempatnya. Tempatnya. Ya. Dengan kalian memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan nantinya dapat melakukan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat sehingga tidak dapat menimbulkan dampak yang buruk atau negatif pada lingkungan sekitar kalian. Untuk pembelajaran kali ini sudah paham? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, karena waktunya sudah habis, maka pembelajaran hari ini Bapak tutup. Ya. Untuk waktu selanjutnya silakan kalian dapat beristirahat. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.